Semoga baik-baik aja ya. Di episode 10 ini aku mau bahas kasus pembunuhan yang dilakukan oleh ibu kandungnya sendiri terhadap anaknya yang masih berusia 4 tahun. Siang itu, aparat kepolisian Resort Kota Palembang baru saja menemukan jasad bocah lelaki di salah satu kontrakan milik warga. Bocah malang bernama Brian Aditya Fadilah ini tewas di tangan ibu kandungnya sendiri dengan mengenaskan. Saat pihak kepolisian datang ke lokasi, tubuh Brian sudah terbujur kaku di tempat tidur dan terdapat beberapa luka lebam di tubuh korban. Dan untuk keperluan otopsi, jasad Brian dibawa ke RS Bayangkara Palembang. Setelah jasad Brian sudah tiba di RS, Salbani, ayah kandung Brian pun datang. Salbani sangat tidak menyangka jika anak balitanya tewas cukup mengenaskan. Siska Noprinka, ibu korban, langsung ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Terungkapnya penganiayaan yang menyebabkan tewasnya Brian bermula dari kecurigaannya polisi atas sikap Siska yang mengaku menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Siska sendiri datang melaporkan kasus tindak kekerasan yang dilakukan oleh suaminya. Namun siapa sangka, itu semua hanyalah alibi. Siska takut usai menyiksa anaknya hingga tewas. Terekam kamera CCTV saat Siska datang seorang diri ke kantor polisi untuk melaporkan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh suaminya. Namun saat diinterogasi, justru polisi curiga atas sikap Siska. Sampai akhirnya Siska mengakui perbuatannya. Ia telah menyiksa sang anak hingga tewas. Dari hasil visum luar itu diketahui bahwa di badan korban ini banyak bekas pukulan-pukulan. Ya, juga ada seperti luka bekas gigitan. Berapa kecurigaan yang tampak dari bagaimana penjelasan dari perempuan tersebut, sehingga akhirnya kecurigaan tersebut didalami oleh penyidik PPA, dan akhirnya yang bersangkutan dengan terbata-bata sempat mengakui bahwa dia menganiaya anaknya. Siska Noprinka, itulah nama ibu yang tega telah menghabisi nyawa anak kandungnya sendiri. Kerap bertengkar dengan suami menjadi alasan kenapa Siska sering melampiaskan kekesalan kepada anaknya. Dalam rekonstruksi yang digelar aparat kepolisian Resort Kota Palembang, Siska pun memeragakan beberapa adegan di mana ia menyiksa anak kandungnya hingga tewas. Akibat perbuatannya kini, Siska harus berurusan dengan hukum. Kepada penyidik, Siska menceritakan kronologi kejadian saat dirinya kalap dan memukuli korban. Siska tidak menyangka atas perlakuan kepada anak kandungnya sendiri itu berakibat fatal. Akibat perbuatannya, Siska dipastikan mendekam dalam penjara cukup lama dengan ancaman paling lama 15 tahun penjara dan atau denda paling banyak 3 miliar. Di rumah kontrakan inilah Siska tinggal bersama Salbani sang suami dan anak sematawayangnya Brian Aditya Fadilah. Dan di tempat inilah selama 3 bulan terakhir, Brian mengalami kekerasan dari ibunya sendiri hingga akhirnya tewas cukup mengenaskan. Ketua RT setempat mengatakan bahwa seringkali warganya melihat Siska bertindak kasar kepada Brian. Salbani menceritakan, awal mula ia mendapat kabar buruk yang menimpa anaknya itu. Sore itu bapak dapat telepon, cuma telepon itu ada kabar dari rumah, katanya cepat-cepat balik kalau nak nengok Brian sebelum terlambat, gitu dia. Pas sampai pucuk sini, aku nengok rame, langsunglah berdetak di hati aku, ayo tunggu motor anak aku nih, gitu. Jadi coba nahan emosi kan,
Pas nak masuk ke sana ditahan oleh Pak Polisi itu katanya. Jangan masuk dulu kata dia kan. Rumah lagi di garis polisi katanya. Langsung detek di hati aku, aimaknya dewe. Kejadian yang menimpa Brian sempat terdengar oleh sang nenek, Siti Zubaidah, yang kediamannya tak jauh dari tempat tinggal Siska dan keluarga. Pagi hari sebelum diketahui Brian meninggal dunia, sang nenek mendengar tangisan cucunya, namun ia tidak menyangka kalau ternyata cucunya telah disiksa oleh ibunya. Siska bukanlah ibu yang baik. Ia telah merenggut nyawa anak yang telah ia kandung.